kelompok 1 akan membuat video bertemakan Hutanku Dulu, Kini, dan yang akan datang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mutiara Dwi Gisaningsi, absen 27. Saya Dina Vitalia, absen 9. Saya Miasa Nafisa Ayu, absen 28. Saya Kaila Askana Matika Putri, absen 20. Saya Regina Pusayani, absen 31. Saya Meja Sateni, absen 23. Simak terus videonya, bye! Hutan Pinus Sawangan merupakan destinasi alam asli yang dikelola oleh perhutani di wilayah KPH Banyumas. Hutan ini berlokasikan di Desa Sawangan, Aji Barang. Hutan pinus ini memiliki ketinggian sekitar 700 mdpl dan luas sekitar 12 hektar. Selain itu, hutan ini juga cocok untuk berfoto dan dipost di Instagram. Karena hutan pinus ini tidak memiliki polusi, sehingga hutan pinus ini cocok dijadikan sebagai destinasi wisata untuk berbagai kalangan usia. Fasilitas di sini juga cukup bagus, meliputi camping area, musola, warung, taman baca, toilet umum, dan juga area parkir yang cukup luas. Nah, cara menjaga hutan agar tetap lestari, contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang hutan secara liar, dan menjaga fasilitas umum yang sudah disediakan. Walaupun jalur trek yang ditempuh cukup sulit, namun di sini terdapat banyak oksigen seperti tanaman konservasi, contohnya pohon pinus, dan banyaknya hewan seperti burung dan kupu-kupu. Juga ada bumi perkemahan pramuka Saka Bayangkara, Aji Barang nih. Terus sekarang kita mau menuju ke masjidnya guys, ke musola. Ini musolanya. Iya. Dan di sini tuh ini ada apa sih? Iya. Dan ini tuh kalau kalian misal mau ke toilet atau ke apa ya namanya? Iya gitu, area campingnya gitu tuh udah ada petunjuknya, jadi kalian nggak perlu bingung. Dan kalau kalian nggak bawa tenda dari rumah, kalian bisa menyewa tenda Di sana di coffee shopnya tadi. Baik. Kenalkan, nama saya Kuat Waluyo. Saya salah satu dari pengelola Hutan Pinus Sawangan, di mana Hutan Pinus Sawangan itu masuknya daerah Kecamatan Aji Barang. Perhutan ini yaitu KPH Banyumas Timur. Monggo ada pertanyaan apa yang buat Hutan Pinus Sawangan khususnya dari Mbak semuanya, monggo. Baik, sebelumnya izin bertanya nih Pak. Siap. Dulunya sebelum dijadikan destinasi wisata ini, Hutan Pinus Sawangan itu seperti tempat apa Pak? Sebelumnya itu hutan pinus sawangan yaitu hutan rimba biasa, terus jadi hutan produksi yaitu tegakan dari hutan pinus dan hutan jati. Kalau hutan jati itu penebangannya buat konstruksi furnitur dan mebel segalanya lah ya dari perhutan ini. Nanti ketika sudah 30 tahun ke depan baru ada namanya rintisan atau tebangan. Terus tegakan kedua yaitu pohon pinus. Kalau pohon pinus itu disadap diambil getahnya. Nah
Nanti dari pihak perhutani dikumpulkan getahnya, ditimbang, ada penyadapnya, nanti ditimbang pendapatan penyadapnya berapa kilo per berapa rupiah dari perhutani, nanti dibayar untuk penyadapnya. Lah pemanfaatan hutan pinus termasuknya getah pinus itu nanti jadi gondorukem. Gondorukem nanti dari getah pinus itu dimasak jadi kristal, di kristal udah jadi kristal baru diekspor ke luar negeri. Kesininya sudah menjadi produk seperti kayak resin, karbitin buat cat, bahan lem dan kebutuhan farmasi dan sebagainya. Itu termasuk dari getah pinusnya. Terus untuk luasan hutan pinus Sawangan itu 120 hektar dari 2 tegakan itu jati dan pinus. Terus dari pengelola wisata hutan pinus Sawangan atau HPS itu dikasih lahan 4 hektar untuk dikelola wisata. Begitu kurang lebihnya. Ada lagi pertanyaannya, monggo. Di hutan pinus Sawangan ini kapan sih waktu yang paling sering dikunjungi buat kayak wisatawan seringnya kesini gitu? Siap. Sebelumnya dari hutan pinus Sawangan tuh berdirinya ya. Kalau berdirinya hutan pinus Sawangan tuh sebelum awal pandemi sekitar 2018 kita progres untuk wisata. Terus karena pandemi tuh sempet lumayan ada vakum. Setelah lockdown dibuka itu rame itu hutan pinus Sawangannya. Jadi udah banyak pengunjung. Untuk kegiatan pengunjung wisatawan itu sekitar weekend Sabtu Minggu baru rame. Terus untuk harian biasa itu banyak pengunjung untuk yang menuju ke kedai kopi, banyak yang ngopi siang atau malamnya di sini. Gitu kurang lebih. Monggo apalagi. Buat tiket masuknya sendiri itu berapa, Pak? Untuk HTM hutan pinus Sawangan satu kalau tiket masuk itu 5.000, parkir 2.000. Untuk tiketing camping yang view-nya sunrise di atas itu tiketnya 10.000. Monggo ada lagi pertanyaannya buat hutan pinus Sawangannya. Bagaimana sih pengelola di sini itu menjaga kelestarian hutan Sawangan ini? Satu itu kita harus melestarikannya, namanya hutan, kita harus menjaga jangan sampai ada karhutlah, kebakaran hutan atau longsor dan segala macamnya. Alhamdulillah selama saya mengelola hutan pinus Sawangan nggak ada yang namanya tanah longsor atau karhutlah, karena kita selalu mengedukasi yang namanya kayak petani dan orang yang berkunjung di sini jangan sampai satu buang sampah sembarangan, buang puntung rokok sembarangan, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebihnya begitu. Sebelumnya boleh tanya-tanya Siap, tentang siap. coffee shopnya juga nggak? Kopi. Iya. Siap. Jadi mengapa sih Bapak itu memilih membuka coffee shop di hutan pinus Sawangan ini? Siap. Kalau kopi shop di sini saya buka satu untuk pemberdayaan dari petaninya, pasti mereka bisa nanam kopi, nanti mereka petik kopi, mereka panen, baru ditaruh di sini, baru kita proses, kita roasting jadi biji kopi, baru kita grinder, giling di sini untuk jadi menu kopi di sini. Kurang lebihnya begitu. Paling tidak ada pemberdayaan di sini di dalamnya gitu loh. Gitu. Untuk siapa saja pengunjung yang paling sering datang ke Shopee? Kopi shop. Untuk pengunjung kopi shop itu satu genset pastinya ya, buat nongki-nongki, buat selfie-selfie, pasti ada yang minuman kekinian kayak butterscotch kopi latte, kayak kopi susu gula aren, itu kan lagi hype. Pastinya anak-anak kekinian pasti larinya ke sini, dan untuk harganya tuh jauh banget sama kopi shop di luaran sana, pasti ekonomis banget di sini. Dari harga mulai dari 5.000, 10.000 dan seterusnya. Semuanya under 20 semua harganya gitu. Oke, siap. Di sini di hutan pinus Sawangan ada pemberdayaan satu, ada peternakan madu klanceng, itu dari salah satu pengelola hutan pinus Sawangan. Ya, di atasnya ada madu klanceng, di sebelahnya lagi ada peternakan kambing, dikelola sama kru hutan pinus Sawangan. Pemanfaatannya nanti untuk agroforestry dan menambah edukasi di sinilah. Ketika ada acara pasti saya sisipkan buat pemateri. Misalkan ada yang mau minta materi getah pinus, mau minta materi madu klanceng, atau sebaliknya ada yang minta materi buat peternakan, pasti saya sisipin buat kegiatan mereka nih gitu. Kurang lebihnya begitu. Buat madunya sendiri itu diperjualbelikan? Tidak. Kalau madune ya dijual belikan. Dari apa itu namanya, botol, maaf UC apa ya, itu kurang lebih 100.000 itu karena madu murni asli gitu loh. Gitu. Monggo apa lagi? Cukup, Pak. Cukup? Nggih. Mau ekspor Nggih. dari atas ke bawah atau gimana?
Apa mau sampai ke puncak situ yang view enggak. Watu Gede. Watu Gede ke atas lagi dengan yang buat view camping sunrise camp area kan ada. Kalau malam kelihatan cityscape, pemandangan kota, menara pandang, termasuk kayak kalau pagi, kalau cerah itu sunrise-nya kelihatan banget. View utama Gunung Slamet, Sindoro Sumi kelihatan. Kalau cerah itu loh. Jadi next jenengan pada agendakan untuk camping di sini. Untuk HTM-nya 10.000 satu orang untuk campingnya. Nanti parkirnya di sini, saya standby jagain kendaraan jenengan. Gitu. Iya, termasuk kalau sewa-sewa tenda di sini ready, nggak usah bawa apa-apa, sini udah ready tendanya. Dengan jenengan berangkat ke sini registrasi, berangkat ke atas sama bawa logistik buat makan. Jauh banget, Pak. Itu ke atasnya kurang lebih perjalanan setengah jam. Kalau diukur tarik ukur maps itu kurang lebih 700 meter. Jalan santai itu setengah jam, kurang lebih setengah jam. Jalan santai sambil ngobrol-ngobrol jenengan loh, setengah jam nyampe. Itu ketinggian kurang lebih 323 mdpl-an. Gitu. Buat kegiatannya di sini tuh udah pernah dijadiin apa aja gitu Pak? Maksudnya kayak kegiatan yang banyak dilakuin di sini. Oh banyak banget, termasuk dari instansi sekolahan, kegiatan kayak pramuka dan edukasi penghijauan dan segala macamnya. Di belakang juga ada bumi perkemahan Saka Bayangkara, ada peternakan, ada peternakan madu kancing, peternakan kambing, kurang lebihnya begitu. Ada warung, ada kopi shop. Itu berarti udah 5 tahun lebih berjalannya Hutan Pinus Sawangan dari sebelumnya ada pandemi itu. Udah cukup, ada poin lagi apa? Cukup Pak. Cukup, oke. Ya. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan mulai untuk mengeksplor hutan. Sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aini Amri, absen 3. Perkenalkan, saya Anggita Bella Awal Rahma, absen 4. Saya Adia Putri Fidareski, absen 5. Saya Bella Putri Nafitasari, absen 6. Saya Faizana Karima, absen 12. Saya Gregoris Fernandes Simangguruk, absen 17. Oke, langsung saja kita mulai. Desa Cikakak dikenal sebagai desa wisata dengan pesona alam dan budayanya yang khas. Desa Cikakak sedang dikembangkan sebagai wisata area alam yang berbasis hutan, terutama pada hutan pinus di daerah objek wisata Antap. Kira-kira kita mau ngapain di hutan? Di hutan ada banyak hal yang menarik. Hutan menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup dan menjadi penyangga kehidupan. Hutan bekerja tanpa suara, namun perannya sangat besar. Hutan bukan latar belakang, melainkan fondasi kehidupan. Hutan di sini masih asri dan hijau. Kami mengeksplor hutan untuk menganalisa hutanku kini, dulu, dan masa yang akan datang. Dengan mengeksplorasi hutan ini, kita dapat memahami perubahan, menilai kondisinya saat ini, dan memprediksi masa depannya. Halo teman-teman semuanya. Kita udah sampai di Hutan di Desa Cikakak. Ikuti kesemuanya ya. teman-teman semuanya. Kalian bisa lihat ini adalah salah satu
hutan yang sangat asri di kawasan daerah Banyumas. Karena di hutan Cikakak ini banyak sekali keistimewaannya. Salah satunya adalah di bawah sana ada curug yang menjadi salah satu ikon desa wisata di Cikakak ini. Hutan adalah suatu kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan secara alami dan membentuk suatu ekosistem yang saling berkaitan, yaitu antara tumbuhan, manusia, hewan, air, tanah, dan juga udara. Tidak hanya sekedar kekumpulan pohon, tetapi merupakan sistem kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Upaya pelestarian hutan, yang pertama reboisasi dan penghijauan, yang kedua penegakan hukum kehutanan, yang ketiga penggunaan sumber daya alam secara bijak, yang keempat peran serta masyarakat dan pelajar. Hutan memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya, seperti menjaga kualitas udara, menyediakan air bersih, menjadi sumber obat-obatan alami, serta menjaga keseimbangan alam. Kerusakan hutan sangat berpengaruh bagi ekosistem kehidupan di makhluk hidup ini. Maka dari itu, teman-teman semuanya, kita harus menjaga suatu lingkungan hutan agar terjauh dari ahli fungsi lahan seperti di Sumatera, mengganti lahan hutan menjadi lahan industri sawit ataupun menjadi pariwisata. Kita sebagai generasi muda harus bijak dalam melestarikan hutan. Ayo jaga hutan, hutan adalah paru-paru dunia. Hutan, satwa, dan masyarakat Cikakak memiliki keterkaitan yang erat. Kondisi hutan berpengaruh langsung terhadap keseimbangan lingkungan desa. Jika kondisi hutan terus berubah, fungsi alaminya akan ikut menurun. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, hutan Cikakak masih bisa dipertahankan. Masa depan hutan Cikakak ditentukan oleh cara menjaganya hari ini. Jadi, selain banyak hutan, desa Cikakak ini juga terdapat curug yang namanya Curug Antar. Sayang sekali, curug ini sudah mulai surut. Bu, ibu namanya siapa, Bu? Puji. Puji. Perkenalkan, saya namanya Anggita, Ibu. Lagi SMA Negeri 1 Wangan. Rumahnya di Kelapa Gading. Kami izin wawancara Ibu ya. Kami mau tanya, apa sih Bu perbedaan dari hutan Cikakak dengan hutan yang lainnya? Mungkin dari perbedaan kawasannya yang menarik atau ada sesuatu tempat wisatanya gitu Bu mungkin? Ya, tembriki sih wonten nanti yang minggu tok mandan rame. Jadi di sini ada wisatanya ya Bu? Ini wisatane. Ini udah masuk masih seperti masuk perigi ini lima anak terminal. Terus kalau di sini tuh biasanya pernah terjadi di sana nggak Bu? Enggak. Jadi di sini aman gitu. Sini kini nggih aman. Sing boten-boten saya pun kelewatan. Nggih merdeka, Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Ibu sendiri, menurut Ibu itu hutan di sini tuh bermanfaat nggak Bu buat Ibu sama masyarakat lain? Ya sekedar itu. Katanya ini bilang ada kalau boleh tahu catat ini buat apa ya Bu? buat apa sih ya nggak tahu ya. Kalau tahu saya itu buat bikin karet ya Bu? Ini
katanya monyetnya takut banget ya Bu? Nah, ya ada yang takut, ada yang enggak. Angga sing ngaruh karena sing boten niku. Dong ya anggar sing carane anyar ya. Enggak. Maksudnya di sini variasi nggak Bu? Besar-besar atau Besar banget, sing burlami ini besar. Lama nanti ini boten begitu. Oh, orang yang ngandung apa-apa, biasanya kan pinggir rumah, anak ngupeng popoan, rambutan, pelem, ngomong. Dia seorang kembang-kembang aja udah bertili. Enggak hari gendengnya terus tok. iya, dua kali malah. Udah sentung deh. Diperlukan beri jadi bok-bok. Orang yang ngandung kerja ya si koloni kok. Itu putih. Semua pada newa deh. Rong-rong kali-kali. Ih, buatan rumah kali-kali nek. Kali-kalinya Bu. Aduh, pandai sih enggak belum pakai sapinya langka. Aduh, biar deh, buat nentong. Ya, pelandura apa? Ya, pelem dulu itu. Tunjuk kata rong tok banana. Mendote malah ini. Berarti habis ya Bu? Habis. Orang kepengen ngayu, orang kepengen apa? Ayu-ayunan aja dilok enak-enak. Oh, jahat banget. Makasih ya Bu. Makasih banget ini jadi kami tahu informasi lebih lanjutnya. Worry about nothing now, it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mau membuat video tentang eksplorasi hutan dulu ini yang akan datang. Sebelumnya perkenalkan kami dulu, saya Dini Larasati, Abdullah, saya Ceria Salmanadira dan kedua saya Saya Kaki Muhammad dari STN 21. Saya Maria Elizabeth absen 11. Air terjun tempat ditemukannya pendok itulah yang sekarang kita kenal sebagai Curug Cependok loh.
Sampai saat ini, Curug Cipendok masih terjaga keasliannya. Pohon lebat, tinggi, dan hijau masih tumbuh dengan subur di sekeliling Curug Cipendok. Serta ada pun hewan-hewan seperti capung, monyet, kadal, dan masih banyak lagi. Hutan merupakan ekosistem penting yang memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Keberadaannya tidak hanya menghasilkan oksigen, tetapi juga menjaga keseimbangan alam agar lingkungan tetap layak untuk dihuni. Bagi masyarakat sekitar, hutan menjadi sumber kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Di Kecamatan Selangor, Kabupaten Bogor, terdapat hutan Curug Cipendok yang menjadi bagian dari kawasan lindung lereng Gunung Sambak. Kawasan ini berperan besar dalam menjaga ketersediaan air. Pepohonan di kawasan ini menyerap air hujan dan menyimpannya di dalam tanah. Sehingga aliran air tersedia untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan sumber mata air warga. Selain itu, hutan berfungsi untuk mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Akar-akar pohon mengikat tanah dengan kuat, menjaga kestabilan lereng serta mengurangi erosi. Hutan juga membantu menjaga suhu udara agar tetap dingin dan sejuk, nyaman bagi lingkungan sekitar. Tidak kalah penting, hutan Curug Cipendok menjadi ruang hidup bagi berbagai jenis flora dan fauna serta kawasan wisata alam yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hutan ini sangat penting untuk terus dijaga agar manfaat dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh manusia dan lingkungan sekitar. Menurut Ibu, seberapa penting peran generasi muda dalam menjaga hutan? Ya banyak yang jaga. Berarti sangat penting ya, Bu? Iya. Dan ini kan betul penting. Kan enggak itu enggak pada rusak. Hasil ya, Bu? Iya. Hasil itu buat sih air. Iya. Sama jaga ini hutan Yang di loket. iya itu bukan menarik kartus doang kan karena jaga. Iya, Bu. Berarti ini Curug Cipendok miliknya warga sekitar atau bukan, Bu? Iya. Apa saja manfaat hutan yang paling dirasakan masyarakat pada zaman dulu? Tuh nggak tahu tuh. Tapi kan sumber air. Namanya Ibu? Satina. Satina. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap hutan? Ya pesannya itu nggak dirusak dan itu Jangan buat penebangan liar. iya. Terima kasih nih, Bu, udah mau diwawancara. Ya.
juga sama-sama. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mengeksplorasi hutan Curug Mandala dengan tema Hutanku Kini, Dulu, dan yang akan datang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laisa Prakaiza, absen 22. Saya Afifah Harunisa dari absen 2. Saya Jason Yulita Ramadhani, absen 18. Saya Evan, absen 10. Saya David Kurwana, absen 8. Saya Nafrafi Nuradana, absen 30. Kita hidup di bawah 7 langit dunia, kan berputar pada porosnya. Kita semua dituliskan takdirnya. Langit.
suara itu? Ya, itu adalah suara selamat datang yang paling merdu. Kita nggak cuma lagi di tengah hutan biasa, kita sedang mengeksplorasi hutan Mandala. Hari ini, kita akan membawa kalian menembus lebatnya vegetasi menuju hutan Mandala. Jalur di hutan Mandala ini punya karakter yang unik. Tanahnya lembab, udaranya segar banget jauh dari polusi kota. Kuncinya cuma satu kalau kesini, pakai sepatu yang mumpuni karena jalurnya bisa cukup licin setelah hujan. Berada di sini mengingatkan kita bahwa manusia sebenarnya hanyalah tamu. Keindahan yang kita lihat sekarang adalah warisan yang harus kita jaga. Tantangan terbesarnya bukan hanya mendaki medannya, tapi bagaimana kita meninggalkan tempat ini tanpa meninggalkan jejak lain selain kenangan dan foto. Tempat seperti hutan Mandala ini mengingatkan kita kalau alam punya cara terbaik buat menyembuhkan pikiran kita. Pulang dari sini, kita tidak hanya membawa paru-paru yang lebih bersih, tetapi juga jiwa yang tenang. Tapi ingat, kalau kalian kesini, bawa pulang sampah kalian. Banyak orang lupa bahwa satu sampah plastik yang kita tinggalkan butuh ratusan tahun untuk terurai di ekosistem yang rapuh ini. Biarkan hutan ini tetap asri seperti saat kita datang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita di hutan Mandala. Sampai jumpa di sela-sela pepohonan. Menurut pengetahuan Bapak, apa sejarah atau cerita awal mula Curug Mandala dikenal oleh masyarakat? Apa ya? Bukan kenangan masyarakat yang dulunya wisata. Terus jadi apa ya? Apa istilahnya lah? Setidaknya itu wisata itu terkenal. Padahal terkenal itu jadi banyak pengunjung. Dulunya kan katanya itu pengantin, istilahnya itu pengantin. Tingginya 125 meter. Apakah Bapak tahu siapa pemilik Curug Mandala ini? Apakah milik desa, pemerintah, atau milik pribadi? Milik pemerintah desa. Di mana lokasi Curug Mandala dulu paling sering dikunjungi atau digunakan oleh warga? Ya, di tempatnya di situ. Cara kembang. Perbatasan antara tanah milik dan perhutani. Selanjutnya, kapan Curug Mandala mulai ramai dikunjungi atau mulai dikenal sebagai tempat wisata? Mulai ramai tahun 75 itu paling banyak. Ikan mengindikator. Jadi mulai dikenalnya tahun itu ya Pak? Yang kelima, mengapa tempat ini dinamakan Curug Mandala gitu Pak? Atau ada cerita khususnya gitu? Cerita khususnya saya nggak tahu. Cuma itu mungkin terkenal desanya bagaimana. Karena beradanya di desa Mandala gitu. Selanjutnya, bagaimana kondisi Curug Mandala dulu dibandingkan sekarang menurut Bapak? Ya menurut saya ya sekarang ya ada peningkatan. Makanya jalan itu udah dibangun. Tapi sekarang udah pemulai lagi. Berarti fasilitasnya sempat berkembang gitu Pak? Sempat berkembang. Dulu 75 itu masih setapak. Setapak. Paling banyak itu 75. Cukup.
Wisata ini bernama Tuk Sirah Pemali, didirikan pada tahun 2022. Letaknya berada di Brebes Selatan, Desa Windoaji, Kecamatan Pagoyangan, Jawa Tengah. Wisata ini didirikan oleh Bapak Bagus Handoko beserta Karang Taruna setempat, serta Botani KPH Pekalongan Barat. Sirah dikenal sebagai sumber mata air alami yang masih tersegar rezervoirnya. Dikelilingi oleh rindangnya hutan pinus, lingkungan yang asri dan tenang membuat tempat wisata ini menjadi pilihan utama bagi pengunjung yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Berbagai fasilitas juga tersedia untuk menunjang kenyamanan pengunjung seperti kolam renang anak, kolam terapi, kolam ikan, ada pula gazebo santai dan tempat kafe santai, tempat karaoke, serta keamanan alam yang terjaga juga menjadi tempat favorit pengunjung untuk berfoto. Ada beberapa jenis hewan seperti bebek, anjing, ikan, dan burung. Dengan menjaga keamanan lingkungan dan menaati peraturan yang ada, pengunjung lain dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman. Harga tiketnya yang menjadi salah satu alasan Tuk Sirah ini diminati oleh banyak orang. Harga tiketnya yaitu 10.000 per orang. Tarif yang ramah di kantong ini menarik banyak wisatawan keluarga. Pak, saya izin wawancara ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama Bapak siapa? Siap ya. Untuk saya sebut ya, nama saya Saryono Ardi. Di sini selaku manajer Tuk Sirah Kali Pemali, Desa Windoaji, Kecamatan Pagoyangan, Kabupaten Brebes. Kebetulan saya selaku pengelola bersama BUMDes dan selaku direktur itu sekarang Mas Bonisa. Tuh. Ini izin bertanya, untuk nama hutan ini sendiri apa nih Pak? Kalau hutan berarti di sini kan disebutnya kan apa ya, hutan sirah atau Tuk Sirah Kali Pemali. Dan ini yang nantinya berkembang jadi wisata. Yang sebutnya sebenarnya warna wisata Tuk Sirah Kali Pemali. Jadi bukan Tuk Sirah tapi ada pemalinya. Tuk Sirah itu kan mata air sungai Pemali itu. Kapan wisata hutan ini mulai dibuka dan dibuat umum, Pak? Siap ya.
Jadi bukan pengembangannya. Jadi ketika kita masuk itu kan dari berbagai elemen masyarakat lah, baik dari kepemudaan. Nah selanjutnya ini kan muncul juga akhirnya kerjasama antara BUMDes Badan Usaha Milik Desa Windu-Aji ya, yang namanya Perkap Makmur. Nah di situ kan ada kepengurusan dan kita di tahun 2020 itu kita masuk. Jadi belum ada apa-apanya lah, masuk terus pengembangan di 2021 itu sudah uji coba. Nah selanjutnya di 2022 lah ini kita sudah memperlihatkan banyak perubahan lah, contohnya ya aula dan sebagainya mulai dibuat termasuk jalan. Jadi jalan ini juga dibuat ya di 2022. Selanjutnya untuk letak lokasi di pariwisata sendiri. Oke siap. Untuk lokasi wisata ini sebenarnya ini kan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas. Jadi sisi lain ini kan keuntungan kami Tuksira. Ini kan dari jalan protokol ya, katakanlah yang dari Proto Tegal ini kan sangat dekat. Jadi ketika kita bicara Tuksira ya setelah jalan raya atau yang depan Gondoro masuk sini kan nggak seberapa jauhnya, paling 200 meter lah. Ini penting. Dan yang namanya Tuksira ini kan dari saya kecil aja yang namanya Sirah Kali Pemali. Saya kecil aja sudah ada nama itu. Jadi nyawa dari wisata ini kan berarti kan sirah. Kalau bahasa sirah kan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa di Indonesia kan berarti kan kepala. Nah makanya apa? Tuksira Kali Pemali kan muaranya di Brebes. Jadi jangan nyawa dari wisata ini yang namanya sirah itu. Yang dari saya kecil aja sudah ada sebutan sirah. Nah, bukan segitu, tapi masih kecil aja udah tahu bahwa itu sirah. Dan sirah itu kan kepala. Kepala ya berarti kan yang ujung lah, paling atas lah itu. Berpikir itu apa kan kepala. Ini muncul hal tersebut. Nah, ketika kita bicara untuk sirah, kita akan melihat lokasinya ya. Jadi akses jalannya kan sangat mudah. Dari jalur tadi apa ya, Tegal Purwokerto, ini kan kita masuk sini paling 200 meter. Nah, sisi lain, nyawa atau ruh dari wisata ini kan hanya bahasa sirah. Ya, keterkenalan sirah itu bukan sekarang sebenarnya. Yang tadi disebutkan untuk masuk ke sini dari 2020 sampai 2022 sudah banyak apa ya masyarakat yang berbisnis ini. Nah itulah termasuk Sirah Kali Pemali kan muaranya kan di apa ya Brebes. Nah gabung sana kan akhirnya kan jadi apa ya Sungai Pemali yang luas dan lebar. Sebelumnya kalau boleh tahu siapa sih Pak yang mengelola wisata hutan ini? Nah ini kan versinya kan ada yang dulu pernah kesini dan sebagainya. Itu kan belum apa ya belum terorganisir lah. Katakanlah bisa-bisa namanya pribadi, maksudnya sirah itu kan ada apa ya katakanlah kuncinya ya kuncen lah kalau bahasa-bahasa. Nah tapi ketika kita di 2020 ini langsung aja kita mengklaim bahwa ini mau buat wisata. Kalau dulu kan misalnya hanya kunjungan biasa. Nah tadi di apa ya pertanyaan itu apa saja? Ya yang tadi itu. Siapa yang mengelola? Ya, nah itu berarti yang mengelola itu kan BUMDes Badan Usaha Milik Desa yang kerjasama dengan pemerintah itu kawan itu penting. Jadi ada apa ya bahasanya kerjasama yang kaitannya dengan kita di BUMDes yang mengelola ini kan tetap ada katakanlah kontribusi ke apa ya perhutanian. Jadi perhutani Pekalongan Barat. Kalau di Panjenengan kan berarti Banyumas Barat ya sana kan ada. Kenapa sih Pak wisata hutan ini dibuat atau dikembangkan? Nah ini kita kan lihat potensi wisata ya. Banyak kan orang dari dulu kan nama yuk maring sirah. Nah ini kan berarti kan bagi kami yang memahami hal tersebut termasuk BUMDes itu kan akhirnya ada rasa oh iya ya kalau dikembangkan jadi wisata berarti kan mesti mungkin berharap ya bukan berharap yang non wisata mesti kan ada kewajiban katakanlah kita ngurus baik kata-kata segala sesuatunya mungkin misalnya isi yang dari wisata kan harus itu banyak. Nah sisi lain yang dari apa tadi
yang mengembangkannya. Nah, itu kan dari BUMDes dan Perhutani. Dan itu tadi pertanyaan yang terakhir. Kenapa wisata hutan ini dibuat? Nah itu kita akan melihatlah potensi tadi bahwa Brebes Selatan harus ada, ya bukan sih harus ya, mestinya ketika kita bicara sirah berarti kan seolah-olah ya baik generasi muda atau orang-orang yang memahami itu kan, oh iya angger digawe apa ya, wisata itu kan berarti kan satu, ini kan kita bicaranya juga masyarakat, jadi ekonomi kemasyarakatan. Contohnya orang-orang yang dulu tidak jualan akhirnya kan mampu berjualan, ini kan berarti itu segi ekonomi kemasyarakatan. Dan wisata ini kan katakanlah tujuan utamanya ya termasuk juga untuk apa ya, pengembangan apa ya, ekonomi kemasyarakatan. Jadi buat apa sih maunya kalau untuk hal-hal apa ya ini deh, kata keuntungan pribadi enggak. Di sini juga istilahnya seluruhnya kan masih masyarakat sini semua yang jualan. Dulu itu nggak paham, katakan dodolan sih kan dodolan apa. Nah, ini kan jadi ya asli lah orang-orang sini yang jualan baik di atas ataupun di bawah. Tuh, nah hal lain juga istilahnya kita akan punya ikon ya, maksudnya nama bahwa untuk Brebes Selatan atau Desa Windoaji atau Kecamatan Windoaji kan memiliki wisata ya. Berharap itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana proses pengelolaan wisata hutan ini mulai dari perawatan lingkungan, fasilitas yang disediakan? Oke ya. Proses awal ya kita ya dari generasi muda lah, awalnya ya kita katakanlah buat jalan dan sebagainya. Nah ketika itu kan kita juga akan melihat bahwa yang namanya wisata kan butuh biaya, butuh dana besar. Nah ini kayak Mas Hanopo sendiri waktu itu selaku Direktur BUMDes kan punya terobosan mencari CSR ya, nah, contoh-contoh kayak jalan dan sebagainya ini kan ada bantuan dari CSR. Nah selanjutnya dari elemen tadi ya pemuda-pemuda dan sebagainya kan akhirnya kan masih kayaknya dengan kelompok ini kayaknya ini buat ini baik pada nah, akhirnya menyatu lah. Akhirnya sudah ada aula 1, ada kafe, aula 2 juga ada, termasuk apa ya fasilitas kayak untuk mandi ataupun seperti inilah. Ada kamar kan berarti kan perlu toilet yang apa sangat memadai. Ini alhamdulillah baik musola ataupun gazebo ini sudah mulai apa mulai 1-2 itu kan dibuat. Nah selanjutnya kami juga istilahnya punya angan-angan dan istilahnya apa planning lah ke depannya ini kan harus bagaimana, karena hitungannya kalau wisata kan bukan hitungan hari atau bulan atau tahun, kita kan berharapnya pesan karena apa, wisata itu harus melihat kebutuhan pengunjung, jangan monoton lah pengunjungnya. Contohnya ini khusus untuk anak-anak kecil, nah makanya ini ada bebek-bebekan, ada kayak semacam ini apa kolam renang. Nah ini kan sebenarnya itu kan masih satu. Ya, kalau dikembangkan lagi kan insya Allah kan ya menghasilkan lah. Itu deh. Ya matur nuwun. Mohon ini apa ya? Minta nomor HP-nya ya. Oh, boleh Pak. Udah deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11F. Perkenalkan, saya Farasal Sugita, absen 13. Saya Talita Kirani Putri, absen 33. Saya Gazan Jasani, absen 15. Saya Muhammad Yunus Rifai, absen 25. Saya Pratama Sakti, absen 35. Saya Muhammad Rifan Baru, absen 26. Di sini kami yaitu akan mengekspor yaitu hutan atau wisata yang sudah terbengkalai untuk tugas informatika yang diberikan oleh Pak Toyo. Jadi kita akan mengekspor satu hutan Di dalam lokal wisata Pertapan ini. Ikuti terus keseruan kita guys. Nanti. Ya, di sini kita akan menjelajahi Pertapan ya guys ya. Ini kita nanti akan naik ke sana. Hutan ya. Ikuti kita terus ya. Baik teman-teman, kita di sini bertemu pohon, yaitu pohonnya penuh berduri-duri, yaitu namanya ada di sini ya, nama pohonnya. Ini pohon ini sangat bermanfaat, tapi berbahaya jika terkena kulit tangan, bisa bikin luka soalnya. Tuh, sana tuh masih banyak banget tuh. Nah ini di sini kita punya bambu ya. Bambu tuh biasanya dihuni oleh king cobra, ular-ular itu suka di sini. Jadi bisa dibilang sebagai habitatnya ya. Juga bisa buat makan panda. Ya, jadi ini pohon karet ya memiliki banyak manfaat. Baik, pada lokal wisata Pertapan ini selain menjadi tempat wisata bagi anak-anak, ini juga memiliki pemandangannya sangat indah ya. Area hutan guys, area terlarang. Ya di sini kita sudah sangat puncak dan kita menemukan bahwa di sini ada seperti bangunan tua ya, yang mungkin ini sepertinya adalah kepercayaan masyarakat. Lihat itu. Hutan ini berada tidak jauh dari pemukiman warga. Hutan ini didominasi oleh pepohonan besar dan semak-semak.
Namun, suasana di hutan terasa sejuk dan asli. Di beberapa bagian masih terlihat adanya perubahan kondisi akibat aktivitas manusia. Keberadaan hutan sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Jika hutan tetap dijaga dan dilestarikan, maka manfaat dari hutan akan tetap didapatkan hingga masa depan. Hutan memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya sebagai penghasil oksigen, menjaga keseimbangan alam, mencegah banjir dan tanah longsor, serta menjadi kehidupan bagi masyarakat sekitar dan bagi makhluk hidup. Penyebab kerusakan hutan itu bermacam-macam ya, ada yang penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, pembukaan lahan dan lain-lain. Itu tuh sangat berpengaruh banget buat hutan karena itu bisa menimbulkan banjir, menimbulkan longsor dan lain-lain. Jadi upaya pelestarian hutan yang dapat dilakukan adalah tidak menebang pohon secara sembarangan, menanam kembali pohon dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan peran penting dari hutan. Hutan itu memiliki peran penting yang sangat besar bagi kehidupan. Oleh karena itu, seharusnya kita bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan agar tetap bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ibu tinggal di daerah ini dan bagaimana kondisi hutan di sini dulu dibandingkan sekarang? Saya lahir dari kecil tuh di sini di Gerduren. Dulunya ya alas ini nih digarapin orang-orang tani ya, terus ditutup, digarap lagi, terus ini dibikin wisata, tapi sebentar nggak lama. Sekarang tutup lagi, mungkin ini mau dibikin lagi tuh, udah dibersihin lagi. Kayaknya sih begitu. Iya silakan. Ya manfaatnya banyak. Orang-orang tani nggak punya tanah kan bisa nanam singkong, nanam kacang, nanam jagung. Manfaatnya kan itu. Jadi kalau banyak ya bisa dijual, menghasilkan uang kan, begitu. Ya. Apakah pernah terjadi kerusakan hutan di daerah ini? Menurut Ibu, apa penyebabnya? Ya dulu ya ada sih, ada penyebabnya orang-orang juga yang bikin ulah, nebangin kayu-kayu gitu. Ya mungkin buat balok, buat bikin apa, mungkin rumah kali. Ya ulahnya ya orang-orang juga, orang-orang kampung sini juga.